Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada dalam persekutuan yang indah. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 9. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 9. Saya membaca dan Bapak Ibu Saudara merenungkannya dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun untuk menaungi aku. Firman Tuhan ini dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa Rasul Paulus mempunyai pergumulan di dalam hidupnya. Dan dia katakan bahwa aku sudah 3 kali berseru ke hadapan Tuhan, tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, mulai dari kecil hingga dewasa, kita sudah terbiasa menghadapi banyak masalah, baik kecil pun mau besar. Tuhan izinkan masalah terjadi supaya kita melihat kuasa Allah. Demikian juga Tuhan selalu memperhatikan orang percaya. Tuhan selalu menepati janjinya. Maka dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana cara menghadapi masalah? Yang pertama, kita harus percaya Allah punya rencana yang indah. Paulus diizinkan Tuhan mengalami duri dalam daging. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8 ini menjelaskan bahwa sudah 3 kali aku berseru ke hadapan Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepada aku, Paulus, Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau kita melihat persoalan itu boleh datang kepada siapa saja, tetapi di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau kita melihat lagi di dalam Alkitab, Yusuf mengalami proses dalam hidupnya. Dijual oleh saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara, dibohongi juru minum raja. Dan kita tahu banyak sekali pergumulan terjadi yang dilewati oleh Yusuf. Tetapi pada akhirnya, dalam Kejadian 41 ayat 41, Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita percaya Tuhan memberikan proses dalam perjalanan hidup kita. Tetapi asal kita pandang kepada Kristus, pandang kepada kebenaran, dan kita percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kita. Maka Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, dan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita sedang menghadapi masalah yang kita kenal dengan virus corona. Tetapi apa yang harus kita buat? Yang pertama, percaya Allah punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, miliki cara pandang yang benar. Memandang persoalan dengan positif dan percaya Tuhan pasti melindungi umatnya. Kita sebagai orang percaya, kita harus berseru dan berserah kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan jalan keluar kepada orang yang berseru-seru kepadanya. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Jadi percayalah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar bagi orang yang percaya. Karena firman Tuhan menjelaskan kepada kita dalam Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Janji Tuhan ini iya dan amin bagi orang yang percaya.
Untuk itu mari kita belajar miliki cara pandang yang benar terhadap Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah kita. Hal yang ketiga, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Keadaan baik atau buruk harus tetap berdoa. Karena dikatakan dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam berbagai percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita dalam setiap keadaan, baik buruk, kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab pergumulan kita. Sampaikan permohonan dan harapan kepada Tuhan. Rasul Paulus juga menjelaskan kepada jemaat di Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada bersama dengan keluarga kita. Bersyukur kalau hari ini kita masih menikmati hidup kita. Untuk itu kita harus menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kita harus siap menerima jawaban doa. Amsal 19 ayat 21. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita berseru, tetapi siap menerima jawaban. Kita berseru, kita siap menanti jawaban. Karena waktu kita dengan waktu Tuhan sangatlah berbeda. Mari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hal yang terakhir, masalah adalah suatu peristiwa yang diizinkan oleh Tuhan. Demikian percayalah Allah punya rencana yang indah. Miliki cara pandang yang benar. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Percaya Tuhan. Jaga imun, perkuat iman, kita aman dan kita amin. Terima kasih Bapa, Engkau telah menolong dan menyertai kami dalam belajar sebagian firman-Mu pada hari ini. Berikan kami hati damai sejahtera, supaya kami terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami percaya Engkau menolong, memberkati kami. Haleluya, amin.